Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi kita akan belajar matematika. Materi kali ini kita akan membahas tentang turunan fungsi aljabar. Belum masuk ke turunan fungsi aljabar, kita akan berkenalan dulu dengan turunan. Apa itu turunan? Turunan merupakan suatu perhitungan terhadap perubahan nilai fungsi karena perubahan nilai variabel. Jadi singkatnya, turunan itu adalah perubahan. Perubahan apa? Perubahan nilai fungsi karena perubahan nilai variabel. Nah, turunan juga dapat disebut juga sebagai diferensial. Dan proses dalam menentukan turunan fungsi tersebut itu disebut sebagai diferensiasi. Selanjutnya ada notasi turunan. Dalam matematika, turunan pertama dari fungsi y sama dengan fx adalah sebagai berikut. Ada f aksen x ya, ada y aksen, ada df dx atau dy dx. Keempat-empatnya ini biasanya umum digunakan dalam menotasikan turunan. Jadi kalian bisa menggunakan notasi yang pertama, yang kedua, yang ketiga ataupun yang keempat. Oke, sudah paham ya apa itu turunan? Maka kita akan lanjut ke turunan fungsi aljabar. Turunan fungsi aljabar itu artinya kita melakukan perubahan pada fungsi-fungsi aljabar. Jadi secara umum kalau kita punya y sama dengan fx sama dengan a dikali x pangkat n, maka turunan fungsi pertamanya adalah f aksen x sama dengan n dikali a dikali x pangkat n min 1 gitu ya. Jadi pangkatnya itu turun ke depan dan dikalikan dengan a dan pangkatnya dikurang dengan 1. Kita akan lihat contoh soalnya. Soal yang pertama, tentukan turunan dari fungsi fx sama dengan 3x kuadrat ya. Maka turunan fungsi pertamanya itu adalah n tadi ya dikali a dikali x pangkat n min 1. N-nya ini kan pangkatnya. Di sini pangkatnya adalah 2. Jadi n adalah 2 dikali A-nya adalah di sini 3. Dikali 3 dikali X pangkatnya adalah 2. 2 dikurang 1. Sehingga di sini kita punya hasilnya adalah 6X pangkat 1. Pangkat 1 bisa kita tidak tulis menjadi 6X gitu ya. Oke, selanjutnya soal yang kedua. Tentukan turunan dari fungsi fx sama dengan min 4 dikali x min 3. Ya. Jadi min 4x pangkat min 3. Maka turunannya adalah n dikali a dikali x pangkat n min 1. N-nya yang mana? N-nya adalah pangkatnya di sini. Pangkatnya adalah min 3. A-nya adalah min 4. Jadi n min 3 dikali min 4 dikali x pangkat min 3 dikurang 1 ya. Lalu hasilnya adalah min 3 dikali min 4 adalah 12. Pangkatnya min 3 dikurang 1 min 4. Jadi hasil adalah 12x pangkat min 4. Lanjut ke soal yang ketiga. Itu adalah tentukan turunan dari fungsi fx sama dengan 3/4 x pangkat 5. Jadi n-nya berapa? N-nya adalah 5. A-nya 3/4. Sehingga turunan fungsi pertamanya itu adalah 5 dikali 3/4 dikali x pangkat 5 dikurang 1. Hasilnya adalah 15/4 x pangkat 4. Dan yang terakhir adalah soal yang keempat. Tentukan turunan dari fungsi fx sama dengan min 2x pangkat 3/2. Jadi pangkatnya berapa? Pangkatnya adalah 3/2. Itu adalah n-nya. A-nya berapa? A-nya di sini adalah min 2. Sehingga turunan fungsi pertamanya itu adalah min 3/2 dikali min 2 dikali x pangkat min 3/2 dikurang 1. 3/2 dikurang 1 berapa? Itu adalah setengah. Jadi di sini 3/2 dikali min 2 hasilnya min 3 ya. Pangkatnya hasilnya setengah. Jadi min 3x pangkat setengah. Seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya secara umum dari turunan fungsi aljabar. Kita akan lanjut lagi ke
sifat-sifat turunan fungsi aljabar. Jadi turunan fungsi aljabar ini punya beberapa sifat ya. Yang pertama adalah fx sama dengan c ya. Maka turunannya f aksen x sama dengan 0. C itu adalah konstanta ya. Jadi C ini adalah skalar gitu. C ini adalah konstanta di bilangan real. Jadi kalau misalkan ternyata nilai fungsinya adalah konstan, maka turunan pertamanya adalah 0. Selanjutnya, kalau misalkan fungsinya ada dua ya. Misalkan di sini U dan V. U adalah fungsi fx dan V adalah fungsi gx ya. Maka akan berlaku 5 sifat di sini. Yang pertama adalah penjumlahan. Misalkan kita jumlahkan fungsi U dan fungsi V. Kita namakan sebagai hx ya. Maka turunan fungsi pertamanya adalah kita sama-sama menurunkan nilai U dan V-nya gitu ya. Fungsi U dan fungsi V-nya lalu kita jumlahkan. Lalu untuk yang kedua adalah fungsi pengurangan, yang ketiga adalah fungsi perkalian, yang keempat adalah fungsi pembagian ya, dan yang kelima adalah perpangkatan gitu ya. Nah, perpangkatan ini juga biasanya disebut sebagai aturan rantai gitu. Nanti kita akan lihat contoh soalnya. Untuk yang pertama ya, contoh soal yang pertama, misalkan gunakan sifat-sifat turunan fungsi aljabar untuk menentukan turunan dari fungsi hx sama dengan 5x pangkat 3 ditambah 8x pangkat 2. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah penjumlahan ya. Maka kita gunakan yang mana? Kita gunakan sifat yang pertama di sini ya. Maka nilai U-nya berapa? Nilai U-nya adalah 5x pangkat 3. Nilai V-nya adalah 8x pangkat 2 ya. Nah, maka nilai U-nya adalah 5x pangkat 3. U aksennya berapa? U aksen itu adalah turunan pertama dari ini fungsi U. Maka pangkatnya dipindah ke depan ya. 3 dikali 5 x pangkat 3 dikurang 1. 3 pangkat 5 adalah 15 gitu ya. Jadi 15x pangkat 2. Selanjutnya untuk yang V itu adalah 8x pangkat 2. Sehingga turunan pertama dari fungsi V adalah 8 dikali 2 yaitu 16x pangkat 2 dikurang 1. X pangkat 1. Jadi 16x gitu. Jadi turunan pertama dari fungsi hx itu adalah U aksen ditambah dengan V aksen. Yaitu 15x pangkat 2 ditambah 16x. Seperti itu. Kita akan lihat contoh soal yang berikutnya. Soal yang kedua ya. Nah, soal yang kedua adalah tentukan turunan dari fungsi fx sama dengan 3x min 2 dikali 4x plus 1. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah bentuk perkalian gitu ya. Nah, maka kita akan gunakan sifat yang perkalian. Dimana kalau kita punya fungsi hx sama dengan uv gitu ya, atau dalam hal ini kita punya fx ya, sama dengan perkalian gitu ya, maka turunannya itu adalah U aksen V ditambah V aksen U ya, ingat ya, U aksen V ditambah V aksen U. Maka di sini yang jadi U-nya yang mana? Yang jadi V-nya yang mana? Yang jadi U-nya adalah 3x min 2 ya. Maka turunannya adalah 3 ya. Karena di sini yang memuat x hanya ada 3x ya. 3x maka 3 dikali 1 dikali x pangkat 1 dikurang 1 ya. Jadi pangkat 0. Berapapun yang dipangkatkan 0 akan menjadi 1 ya. Jadi 3 ya. Selanjutnya V-nya adalah 4x plus 1. Sehingga turunannya adalah 4. Seperti itu. Nah, sehingga ya turunan dari keseluruhan perkalian ini itu adalah U aksen V ditambah V aksen U ya. Lalu kita substitusikan. U aksennya tadi 3 ya. V-nya adalah 4x plus 1 ditambah V aksennya adalah 4 dikali U. U-nya adalah 3x min 2. Lalu kita hitung atau kita jabarkan, hasilnya adalah 12x ditambah 3 ditambah 12x min 8. Sehingga
kita kelompokkan nilai X-nya adalah 24X min 5. Jadi turunan fungsi dari fungsi fx sama dengan 3x min 2 dikali 4x per 1 itu adalah 24x min 5. Seperti itu. Kita akan lihat soal yang ketiga. Nah, kita menentukan turunan fungsi dari fx sama dengan 3x plus 5 dibagi 8x pangkat 4. Nah, kalau kita lihat bentuk yang di sini adalah bentuk pembagian, maka kita akan menggunakan aturan atau sifat-sifat dari pembagian ya. Nah, di sini kalau misalkan ada fungsi hx sama dengan u dibagi dengan v, maka turunan pertamanya atau h aksen x itu adalah u aksen v dikurang v aksen u dibagi v kuadrat ya. Dimana v-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau dia 0 maka ini akan per 0 ya. Per 0 itu adalah tidak terdefinisi ya. Nah, maka yang mana jadi U-nya, yang mana jadi V-nya? Nah, dari bentuk ini maka yang menjadi nilai U-nya, fungsi U-nya itu adalah 3x plus 5. Yang jadi V-nya adalah 8x pangkat 4 ya. Jadi, kalau kita punya U-nya adalah 3x plus 5, maka turunannya adalah 3 ya. Nah, kalau misalkan kita punya nilai fungsinya V adalah 8x pangkat 4, maka turunannya apa nak? Turunannya adalah 4 dikali 8 yaitu 32, x pangkat 4 dikurang 1, 3 ya. Jadi 32x pangkat 3. Sehingga keseluruhan dari turunan pertama dari fungsi fx itu adalah u aksen v dikurang u v aksen dibagi dengan v kuadrat. Maka kita substitusikan nilai u aksen dan v aksen dan u dan v-nya. Maka kita akan dapatkan 3 ya, u aksen dikali v yaitu 8x pangkat 4 dikurang u 3x plus 5 dikali v aksen yaitu 32x pangkat 3 dibagi dengan v kuadrat. V-nya adalah 8x pangkat 4 dikuadratkan ya. Maka kita hitung hasilnya adalah 24x pangkat 4 dikurang yang ini 3x dikali 3x kuadrat akan jadi 96x pangkat 4. Lalu yang akan jadi yang ini 5 dikali 32 akan jadi min 160x pangkat 3 gitu ya. Karena kan di sini min 5 dikali 32 hasilnya minus gitu ya. Nah, dibagi 8x pangkat 4 dikuadratkan. Maka hasilnya adalah min 74x pangkat 4 dikurang 160x pangkat 3 dibagi dengan 8x pangkat 8. Seperti itu. Oke, paham ya? Kita akan lanjut ke soal berikutnya, yaitu terkait aturan rantai. Kalau yang kita tahu, rantai itu terhubung gitu ya. Yang setelahnya itu bergantung dengan yang sebelumnya. Seperti itu ya kalau rantai. Nah, sama dengan turunan. Jadi turunan pertamanya itu akan seperti rantai. Jadi kalau misalkan kita punya fungsi hx itu sama dengan fungsi u pangkat n, maka turunan dari fungsi hx itu adalah n ya. Sama seperti secara umum, yaitu pangkatnya pindah ke depan yaitu n dikali u pangkat n-1, pangkatnya dipindahin, pangkatnya dikurang 1, n dikurang 1, lalu dikalikan lagi gitu ya, berantai dia, dikalikan lagi dengan u aksen, karena u ini adalah fungsi dari x gitu ya, u tadi adalah fx, fungsi dari x, sehingga harus kita turunkan juga, maka harus kita kalikan dengan u aksen, seperti itu. Nah, kita akan lihat contoh soalnya. Nah, yang pertama tentukan diferensial ya dari fungsi-fungsi berikut. Yang pertama adalah fungsi hx sama dengan 2x min 1 pangkat 3. Nah, yang kedua adalah 5x kuadrat min 1 pangkat 2. Nah, maka yang di sini yang menjadi u-nya, fungsi u-nya adalah 2x min 1 gitu ya. Dari bentuk ini ke sini ya, yang menjadi nilai u-nya adalah 2x min 1. Sehingga u aksennya adalah 2 gitu ya. Karena 1 dikali 2
X pangkat 1 dikurang 1. 1 dikurang 1 kan 0. Pangkat 0 akan menjadi 1 ya. Maka U aksen sama dengan 2. Sehingga secara keseluruhan turunan dari HX di sini adalah N ya. N-nya adalah 3 ya pangkatnya. Dikali U-nya 2X min 1 pangkat N min 1. Berarti pangkat 3 dikurang 2. Lalu dikalikan lagi dengan U aksen. U aksennya adalah 2 ya. Sehingga H aksen X itu adalah 3 dikali 2X min 1 kuadrat dikali 2. 3 dikali 2 berapa? 6 ya. Jadi 6 dikali 2X min 1 kuadrat ya. Setelah itu kita bisa jabarkan 2X min 1 dikuadratkan itu artinya kita menghitung 2X min 1 dikali 2X min 1 seperti ya. Jadi 2X min 1 dikali 2X min 1 hasilnya adalah 4X kuadrat min 4X plus 1. Lalu dikalikan 6, maka akan jadi 24X kuadrat min 24X plus 6. Seperti itu. Atau kalian bisa sederhanakan lagi sama-sama dibagi 6. Seperti itu. Oke, selanjutnya untuk soal yang kedua ya, yang B. Yaitu HX sama dengan 5X kuadrat min 1 pangkat 2 ya. Maka yang menjadi U-nya berapa? Yang jadi U-nya apa? Menjadi U-nya adalah 5X kuadrat min 1 ya. Sehingga turunannya atau U aksennya adalah 10X. Dari mana 10X? Dari 2 dikali 5 ya, pangkatnya turun, 2 dikali 5 X pangkat 2 dikurang 1. 2 kali 5 10 ya. 10X pangkat 2 dikurang 1 1. Jadi 10X ya. Ini kan konstanta ya, min 1. Kalau konstanta tadi ingat sifat yang A ya, sifat yang pertama. Kalau kita punya fungsinya adalah konstanta, maka turunannya adalah 0 gitu ya. Makanya hanya tersisa 10X ya. Jadi secara keseluruhan ya, secara keseluruhan turunan dari fungsi HX adalah H aksen X itu adalah N ya. N-nya adalah 2 ya. Dikali U-nya adalah 5X kuadrat min 1 pangkat N min 1. Jadi pangkat 2 dikurang 1. Lalu dikalikan dengan U aksen. U aksennya adalah 10X ya. Nah, lalu maka kita hitung dia adalah 2 dikali 5X kuadrat min 1 dikali 10X. Hasilnya adalah 2 dikali 10X itu adalah 20X dikalikan dengan 5X kuadrat min 1. Hasilnya adalah 100X pangkat 3 dikurang 20X. Bisa kita samakan sama-sama dibagi 20, yaitu 5X pangkat 3 min X. Seperti itu. Oke. Sudah paham ya untuk turunan fungsi aljabar dan juga sifat-sifatnya. Jadi sampai sini dulu video pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk terus berlatih agar kalian terbiasa dengan soal-soal turunan fungsi aljabar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.